Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kadian, dari Bimbel Sinteta. Hari ini kita akan mempelajari mengenai keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional. Nah, keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional itu kita fokuskan hari ini mengenai budayanya dan faktor geografi yang mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia. Nah, budaya itu sendiri berasal dari kata budi, atau berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti akal. Kemudian berasal dari culture atau clay yang berarti mengolah atau mengerjakan. Nah, unsur-unsur budaya itu sendiri ada 7. Pertama, sistem religi dan upacara keagamaan. Kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan. Ketiga, sistem pengetahuan, kesenian. Kemudian sistem teknologi maupun juga berkaitan dengan sistem mata pencarian. Kita jelaskan sedikit saja ya di sini. Saya ambil contoh mengenai bahasa. Tentunya tanpa kalian sadari, kita menemui berbagai macam bahasa yang berbeda, dari mulai bahasa misalkan suku Jawa, ya kan, tentunya mempunyai bahasa-bahasa yang berbeda dengan bahasa Sunda. Kemudian kita ambil contoh lagi bahasa yang digunakan oleh daerah-daerah Medan, misalkan mereka akan menggunakan bahasa-bahasa Batak. Nah, kemudian kesenian. Untuk kesenian kita sering menjumpai adanya ondel-ondel. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kesenian yang ada di DKI Jakarta. Contoh lagi kesenian yang ada di Bali, misalkan tari kecak. Nah, sering dong kalian melihat tari kecak. Nah, bisa jadi juga tarian-tarian yang ada di Aceh, yaitu tari saman. Nah, seperti itu contohnya. Kita masuk ke faktor geografi yang mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia. Pertama, ada posisi strategis. Kedua, ada iklim. Ketiga, ada bentang alam. Posisi strategis berkaitan dengan posisi silang Indonesia tentunya. Posisi silang Indonesia ini berada di 2 benua dan 2 samudra. 2 benua dan 2 samudra ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu jalur pelayaran internasional. Tentunya bangsa-bangsa lain akan datang ke Indonesia. Dengan adanya bangsa lain yang datang ke Indonesia, tentunya akan berinteraksi dengan masyarakat lokal kita. Nah, apabila sudah berinteraksi, tentunya kita akan memiliki budaya-budaya baru yang kita serap ataupun kita pelajari dari bangsa-bangsa itu. Kemudian di sini ada berkaitan dengan iklim. Yang kalian tahu mengenai iklim apa? Nah, seperti suhu, kemudian cahaya matahari, kemudian apalagi? Misalnya berkaitan juga dengan dalam kaitannya nanti mempengaruhi kondisi tanah, mempengaruhi juga kondisi apalagi? Kondisi lingkungannya. Kemudian di sini akan mempengaruhi praktek hidupnya, praktek hidup masyarakat sekitarnya. Saya kasih contoh, misalkan pada masyarakat-masyarakat yang bergantung pada alam, pada kondisi alam, maka dia misalkan akan menganut sistem yang akan memuliakan alam, menganggap alam itu sebagai kepercayaannya. Dia akan mempercayai tanda-tanda dari alam. Nah, misalkan kita masuk mengenai lagi bentang alam. Bentang alam itu terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan maupun bukit. Nah, ketika kita berbicara mengenai dataran tinggi atau pegunungan, maka kita perlu memperhatikan bagaimana masyarakat yang ada di sekitar sana. Nah, masyarakat yang ada di sekitar dataran tinggi atau dataran dari pegunungan itu tentunya akan memakai pakaian yang lebih tebal. Kenapa? Tentunya itu sebagai bentuk adaptasi mereka terhadap lingkungannya. Kemudian bagi yang di dataran rendah bagaimana? Oke, tentunya kamu dapat mengamati sendiri bagaimana di sekitar kamu. Menggunakan pakaian yang lebih tipis tentunya
daripada yang berada di pegunungan. Nah, itu semua dilakukan sebagai bentuk adaptasi mereka terhadap lingkungannya sehingga memunculkan suatu budaya baru. Bisa juga contohnya karena mereka berada di relief-relief yang relief kasar, artinya banyak yang tidak rata, maka pola pemukimannya tentunya akan tersebar. Berbeda dengan di dataran rendah, mereka cenderung akan menyebar di berbagai daerah. Kalau di dataran tinggi biasanya hanya relief-relief yang datar saja sehingga mereka dapat mendirikan rumah. Contoh lain bagaimana bentuk atau bagaimana geografi itu mempengaruhi kebudayaan, contohnya ada pada suku Honai. Nah, bentuk rumah pada suku Honai biasanya beratapkan jerami tapi tidak memiliki jendela. Bukan berarti mereka itu tidak memiliki pengetahuan mengenai bagaimana membangun rumah. Bukan, tapi lebih kepada bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan alam mereka yang dingin. Kemudian mereka bangun dari jerami, tidak ada jendela supaya mempertahankan suhu di dalam rumah itu tetap hangat. Nah, itu bagi suku Honai. Kemudian kita dapat lihat lagi misalkan pada penduduk yang berada di Pantura atau pesisir utara Pulau Jawa ya, tentunya kita dapat melihat mata pencariannya karena mereka berbatasan dengan laut, tentunya akan bermata pencarian sebagai nelayan. Sistem mata pencariannya akan sebagai nelayan. Nah, bisa juga mereka menggunakan mata pencariannya itu berupa pertanian, tapi hanya sedikit saja. Tapi pertaniannya di sini akan berbeda dengan pertanian yang berada di daerah dataran tinggi maupun di pegunungan. Tentunya akan berbeda. Bedanya dari mana? Di daerah Pantura tentunya akan menggunakan sistem sawah tada hujan, bergantung pada hujan. Kenapa tidak menggunakan sumur gali atau sumur bor? Karena tadi posisi mereka, letak mereka itu berbatasan dengan laut, otomatis memungkinkan adanya intrusi air laut ke daratan, sehingga nanti akan mengancam sistem pertanian mereka dong tentunya. Nah, otomatis mereka memilih menggunakan sistem tada hujan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk-bentuk budaya. Nah, kemudian di sini bisa jadi yang di Pantura itu menggunakan rumahnya itu, kalau kalian perhatikan beberapa ada yang masih menggunakan papan, atau biasanya memang lebih banyak menggunakan papan. Karena apa menggunakan papan? Karena papan atau dari kayu, bahan materialnya kayu, dianggap lebih tahan terhadap lebih tahan terhadap pelapukan yang disebabkan karena air laut itu sendiri. Artinya apa ya? Maksudnya begini, ketika dia pakai semen, dia akan lebih mudah lapuk, lebih mudah untuk hancur. Sedangkan kalau kita pakai kayu, di sana diyakini lebih tahan lama, sehingga rumah mereka itu akan lebih tahan lama. Kemudian kalau kita hubungkan lagi dengan masyarakat suku Bajo yang ada di Sulawesi Tenggara, mereka tentunya juga akan menggunakan kayu. Kenapa? Ya itu tadi alasannya, lebih tahan lama. Nah, daripada menggunakan beton ataupun semen yang lebih mudah lapuk. Selain itu, kalau pada suku Bajo, dia menggunakan kayu-kayu itu atau berada di pinggiran laut rumahnya untuk sebagai bentuk mendekati aktivitas mereka, yaitu sebagai mata pencaharian mereka sebagai nelayan. Oke, sekian pembahasan saya mengenai faktor geografis yang mempengaruhi keragaman budaya Indonesia. Kalian dapat mengunjungi website Sinteka untuk mengerjakan pelatihan. Nah, di sana kira-kira ada 7 soal yang harus kalian kerjakan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum.